Antara 185 ke 187 ada ayat 186. Nah, itulah ayat tentang doa. Jadi saking pentingnya doa di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat doa di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan untuk memberikan pesan dan kesan kepada kita semua bahwa Ramadan selain bulan Al-Quran, Ramadan selain bulan Taubat, Ramadan selain bulan meningkatkan sholat, selain bulan kita puasa, juga bulan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan tidak berdoa, itu orang yang termasuk kalangan merugi. Saya ulangi ya. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang sampai di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu berdoa, memohon sesuatu kepada Allah, ini menandakan ada kerugian dalam hidupnya saat menjalani ibadah Ramadannya. Baik, kalau sekarang kita bertanya, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Apa yang kita minta dalam berdoa itu? Maka inilah yang coba akan kita kaji. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Sebelum Ustaz bacakan, kita bacakan dulu asbabun nuzul terkait dengan ayat ini ya. Baik, diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ya bin Haidah bahwa suatu ketika seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau perihal sifat Allah, apakah Allah itu dekat sehingga kami memohon kepadanya dengan lirih, atau Allah itu jauh sehingga kami memohon kepada Allah dengan berseru. Lalu turunlah ayat ini. Ya, maksudnya ada orang datang kepada Nabi SAW. Nah, orangnya orang Arab pedalaman, disebutnya Arab Badui. Jadi di Arab itu ada dua, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke Mekah, umrah, atau haji ya, yang belum, insya Allah kita doakan sama-sama semoga nanti dipercepat ya untuk bisa haji dan umrah. Nanti saat sampai ke Arab ada dua golongan masyarakatnya, dua jenis. Satu orang kota. Orang kota itu tinggalnya ya di daerah-daerah kota, cirinya dia punya rumah, tidak pindah-pindah, menetap. Ya, itu disebut dengan Arab namanya. Apa namanya? Arab. Kita menyebutnya Arab. Ya. Kalau dia pindah-pindah, istilah kerennya nomaden, pindah-pindah, tinggalnya di padang pasir, di desa, di daerah, dekat gunung-gunung. Nanti teman-teman kalau main, kemudian umrah dari Madinah mau ke Mekah, lihat di sepanjang jalan itu, baik pakai kereta ataupun pakai bis, itu nanti ada ternak-ternak unta, terus ngelihat tenda-tenda tuh. Ya, di tepian-tepian gunung gitu. Nah, itu namanya orang Arab pedesaan, disebutnya Badui. Badui itu dari bahasa Arab, dari Badawi, Badui, ya, orang Arab pedesaan. Nah, yang datang ke Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab Badui. Kalau di Al-Qur'an disebutnya A'rabun. Apa namanya? A'rab. Masih ingat Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Stop dulu, sebentar. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan di ayat ini adalah kata a'rabnya. Qalatil a'rabu. Nah, kalau ada kata a'rab, teman-teman baca, yang putri baca Quran menemukan a'rab, itu artinya orang Arab Badui. Orang Arab Badui desa atau kota? Desa. Hidupnya pindah-pindah atau menetap? Pindah-pindah ya. Jadi kalau Arab itu artinya orang Arab kota. Nah, datanglah orang Arab desa kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kan? Saya pengen berdoa kepada Allah. Tapi apakah Allah itu dekat sehingga saya doanya pelan-pelan, atau Allah itu jauh sehingga saya doanya mesti berseru, berteriak kencang?" Nah, saat bertanya inilah kemudian turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan nanti tempatnya ketika dibacakan Nabi, dibimbing oleh malaikat Jibril, ditempatkan letaknya di mushaf di antara rangkaian ayat Ramadan. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi seperti dibacakan oleh Ananda Arkan.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Perhatikan kalimatnya. Ini kita belajar yang penting dulu ya, teman-teman dimanapun berada. Kalau ada kata idza, lihat ya, idza setelahnya ada kalimat namanya di bahasa Arab kata kerja, fi'il. Fi'il madhi. Ya, fi'il apa? Madhi, kata kerja asal, past tense. Contohnya misalnya akala, syariba, dhahaba. Teman-teman kan di sekolah belajar fi'il madhi ya? Ya, jalasa, syariba, kan? Syakara, ya. Di sini sa'ala, sa'ala itu minta, minta. Kalau kata idza ketemu fi'il madhi, itu artinya makna fi'il madhi, perbuatan yang dahulu yang pernah terjadi yang digambarkan sekarang. Tapi perbuatannya dulu. Jadi Allah ingin menyampaikan begini, wa idza sa'alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang ada yang bertanya kepadamu. Nanti juga kapan-kapan di masa depan akan ada yang merasakan suasana serupa. Kapan-kapan di masa depan akan ada yang punya persoalan yang sama. Ya, apa itu? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, akan ada hambaku yang ingin mendekat kepadaku. Akan ada hambaku yang ingin ya mencari-cari aku. Akan ada hambaku yang ingin menghadap kepadaku. Ya, maka orang yang menghadap kepada Allah itu pasti kepentingannya berdoa. Ya, pasti kepentingannya apa? Berdoa. Tidak ada satupun hamba yang ingin menghadap Allah kecuali berdoa. Karena itu kita punya ibadah namanya sholat. Ya, ibadah formal menghadap Allah. Kita ke arah ke kiblat, tapi kita menyembah siapa? Allah. Menghadap jihadnya atau arahnya ke kiblat, tapi yang kita sembah Allah. Nah, sholat dalam bahasa Arab itu nama lain dari doa. Karena semua isi sholat disebut dengan apa? Doa. Jadi, di masa Nabi ada yang ingin berdoa kepada Allah, nanti pun pasti ada. Ustaz tanya, kalau kita suka berdoa tidak? Suka berdoa tidak? Doa kepada siapa? Allah. Jadi bukan hanya di masa Nabi orang Arab Badui, ya, setelah Nabi meninggal pun pedomannya masih ada, ajarannya masih ada, sampai kapanpun pasti akan ada yang berdoa kepada Allah. Karena itulah jawaban dari Allah sangat sempurna dari kata idza pakai sa'ala. Sekarang ada yang minta, ingin berdoa, nanti pun pasti ada yang berdoa lagi. Paham sampai sini? Nah, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, bagaimana caranya? Nah, ayatnya langsung menjelaskan kepada kita, Allah tidak, perhatikan, dibatasi dengan jarak. Ya, laisa kamitslihi syai', ya, tidak dibatasi dengan jarak, tidak dibatasi dengan tempat, karena Allah yang menguasai semua tempat, semua jarak. Pemiliknya siapa? Allah. Jadi kalau mau berdoa kepada Allah, perhatikan jawabannya langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti ada hamba-hambaku yang sekarang ataupun nanti meminta petunjuk kepadamu, bertanya bagaimana cara berdoa kepadaku, fa inni qarib. Lihat nanti kalau belajar ilmu nahwu ada fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat. Jadi kalau ada satu kejadian, kemudian ada kejadian kedua, ingin disatukan, berlangsung dengan cepat, itu pakai fa. Satu, berdoa. Kalau sudah berdoa pengen apa? Dikabulkan. Antara berdoa dengan dikabulkan, kalau pakai fa itu artinya cepat. Ya, ada yang ingin menghadap Allah, diterima oleh Allah. Yang ini kan ingin menghadap Allah nih. Saya ingin menghadap Allah, pengen berdoa. Lalu Allah mau menerima. Antara kita menghadap dengan Allah menerima pakai fa. Artinya baru kita ingin berdoa, Allah sudah menemukan kita. Baru kita ingin berdoa, Allah sudah siap akan menjawab doa kita. Jelas? Nah, ini yang dimaksudkan di ayat ini. Ya, kalau begitu kesimpulannya, ya, Allah itu tahu nggak tentang doa kita? Tahu nggak tentang kita? Nah, itulah yang menunjukkan Allah pemilik semua jarak. Ya, jadi kalau Allah sudah tahu, Allah begitu memahami kita, tahu tentang kita, begitu dekat dengan jawaban doa kita,
Maka dari situ kira-kira kalau berdoa harus kencang-kencang atau pelan-pelan? Nah, dibacakan sekhusyuk kita dengan bahasa yang lembut, yang khusyuk, karena sifat Allah maha mendengar. Jelas? Sifat Allah maha apa? Maha mendengar. Karena itulah kemudian turun jawaban, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau engkau mau berdoa pun, perhatikan baik-baik nih. Ujib itu fi'il mudhari. Akan. Jadi sebelum kita berdoa, baru akan berdoa, Allah sudah tahu. Kalau kita minta sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebaikan kita, kata Allah, jangankan engkau saat memohon, akan memohon pun baru akan ngangkat tangan, baru akan minta, itu Allah sudah berikan jawaban. Aku pasti akan jawab sepanjang yang diminta baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas? Baik, jadi yang pertama, Ustaz ingin sampaikan bahwa sebab ayat ini turun, ingin menunjukkan, ingat, Ustaz berikan kaidah, terutama teman-teman yang para asatidzah, ya, ada kaidah nanti di ulumul Quran, bab asbabun nuzul. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman lafaznya, bukan dikhususkan karena sebabnya. Sebab ayat ini turun karena orang tanya. Pertanyaannya boleh jadi di luar Ramadan. Tapi ketika ditempatkan ayatnya dalam rangkaian ayat Ramadan, maka berlaku al-ibaratu bi'umumil lafzi. Hukumnya berlaku terkait keumuman lafadznya. Di mana lafadznya ditempatkan? Dalam rangkaian ayat Ramadan. Ketika Allah tempatkan ayat ini dalam rangkaian ayat Ramadan, seakan memberikan pesan bahwa kalau biasa kita berdoa di luar Ramadan, maka saat Ramadan doa itu lebih istimewa lagi. Jelas? Itu maksudnya. Jadi selain Ramadan pun kita berdoa. Saya tanya, kalau teman-teman mau ujian, berdoa nggak malamnya? Ya? Sebelum makan berdoa nggak? Berpakaian berdoa nggak? Nah, teman-teman dimanapun berada, di luar Ramadan pun kita berdoa. Tapi ketika ayat ini ditempatkan oleh Allah dalam rangkaian ayat Ramadan, seakan memberi kesan bahwa Ramadan berbeda. Ramadan doanya istimewa. Maka diharapkan bagi setiap insan beriman, khususnya yang menunaikan puasa, tidak kehilangan momentum untuk berdoa ketika sampai di bulan Ramadan. Ya, sekarang kita pada intinya, bagaimana cara berdoa di bulan Ramadan dan siapa sajakah yang kemungkinan akan berdoa saat masuk khususnya bulan Ramadan. Yuk sekarang lihat kata ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Kata ibad itu ada 2 jenis dalam Al-Quran. Ada berapa jenis? Baik. Ibad itu artinya apa? Hamba. Jamak dari kata abdun. Ya, abdun, hamba yang giat beribadah. Hamba yang ingin dekat dengan Allah. Jadi Nabi pun, Rasul pun, kalau beliau disifati dengan rajin dan giatnya ibadah, itu disebut dengan abdun namanya. Contoh, Nabi Muhammad karena dekatnya dengan Allah, rajin ibadah, diundang untuk menunaikan Isra dan Mi'raj. Saat menunaikan Isra Mi'raj itu, panggilannya, undangannya tidak menyebut Nabi, tidak menyebut Rasul, tapi menyebut sifat hambanya. Abdun. Ya. Siapa yang hafal Quran surah 17 Al-Isra ayat 1? Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, bi abdihi. Nah, abdun jamannya ibad. Jadi ketika doa di sini disebut dengan ibad, wa idza sa'alaka ibadi, ini menunjukkan berdoa pun termasuk bagian dari ibadah. Jelas ya? Saya ulangi nih. Kalau ibad jamak dari kata abdun dimasukkan di sini bagian dari nama untuk yang berdoa disebut dengan ibad, ini menunjukkan doa termasuk apa? Ibadah. Tolong teman-teman fokus di sini ya, dan teman-teman saudara-saudariku dimanapun berada, tolong highlight kalimat ini. Doa diisyaratkan dalam ayat ini termasuk bagian dari ibadah. Ayo temukan cepat-cepatan. Ayatnya ditemukan di mana? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang bisa bacakan?
Ayo siapa? Ustadz boleh. Tadi San baca. Surat apa itu? Ayo. Surat apa? Ya. Baik. Nah, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau ibadah kepadaku. Ibadah di sini yang dimaksudkan doa. Jadi doa disebut dengan apa? Ibadah. Yang Ustadz mau tanya begini, kalau ibadah ada adabnya tidak? Salat itu ibadah bukan? Ada adabnya tidak? Ada aturannya? Boleh nggak ngobrol waktu sholat? Boleh nggak bicara waktu sholat? Makan waktu sholat? Nah, perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Karena doa itu disifati ibadah, maka kalau berdoa harus digunakan adabnya. Jangan sembarangan. Ya. Kapan mengangkat tangan? Bagaimana cara mengangkatnya? Bagaimana memohonnya? Apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat? Kalau doanya ingin cepat dikabulkan, maka gunakan adab-adab doa. Yang kita bahas saat ini, itu belum sampai ke adab doa, kita akan bahas dulu jenis orang berdoanya. Nanti di akhir atau di sesi berikutnya, kita akan bahas tentang adab berdoa supaya doanya cepat dikabulkan Allah. Jelas? 1. Jenis ibad yang pertama jika disebutkan dalam Al-Quran adalah orang soleh yang ingin semakin dekat dengan Allah. Satu orang siapa? Orang soleh yang ingin dekat dengan Allah. Dia sholat, pengen nambah sholatnya supaya dekat Allah. Dia baca Quran, pengen nambah bacaan dan hafalan Qurannya supaya makin dekat dengan Allah. Nah, ini kalau orang ini semakin ingin dekat Allah dan dia soleh, itu disebut dengan ibad. Nanti kalau sudah semakin dekat, dia dekat dengan sifat Allah yang maha penyayang. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, sifat sayang Allah diturunkan. Allah makin sayang. Nah, teman-teman kalau sholatnya rajin, Allah makin sayang. Kalau bacaan Qurannya makin semangat, hafalan makin banyak, Allah makin sayang. Kalau Allah sudah makin sayang, dibukalah oleh Allah semua kemudahan untuk hidup kita. Nih, ujung kepala nih ya, peci, sampai kaki, kaos kaki, sepatu, itu bisa nggak beli. Nanti Allah kirimkan. Hambanya si fulan kirim peci, hamba si fulan kirim kacamata, hamba si fulan kirim baju. Itu dalam sebulan, makanan bisa dikirimkan, bisa tidak beli. Seperti Sayyidah Maryam. Tahu Sayyidah Maryam? Ya, coba yang hafal Ali Imran ayat ke-37. Nanti pertemuan berikutnya Putri boleh dikasih mic-nya ya. Ya, masih ingat? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin wa ambataha nabatan wa kaffalaha. Perhatikan, kullama dakhala 'alaiha zakariyal wajada 'indaha qala ya maryamu anna qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam enggak pernah beli. Setiap kali ingin makan, pamannya mengantarkan Nabi Zakaria, sudah ada makanan. Pengen buah, sudah ada buah. Bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim jeruk, ada jeruk. Kita semalam pengen mangga, bukan musim mangga, nggak ada mangga. Hampir kita jalan keluar kan, bareng-bareng. Ya, kita bilang tetangga, punten dapat mangga, mangga gitu ya. Tapi karena bukan musimnya, nggak dapat kita mangga. Ya, tapi kalau Allah mau, itu bisa dapat. Semakin dekat. Ini Ustaz tanya, kalian di sini kurang lebih, ini sudah hampir 13 hari di sini. Ustaz tanya, coba lihat, makannya beli nggak? Enggak. Minumnya beli nggak? Enggak. Buahnya beli nggak? Cemilannya beli nggak? Bajunya nyuci sendiri apa dilondriin? Yang kasih siapa? Kalau kalian tidak mendekat kepada Allah di sini, tidak niat ibadah, pengen dekat sama Allah, belum tentu dapat itu. Ya, tuh kita pengen duren, nggak beli, tiba-tiba ada yang ngantar duren ke sini. Ya, enak nggak durennya kemarin? Hah? Manis nggak? Manis. Orang pengen duku beli, kita tiba-tiba diantar duku ke sini. Ya, nggak minta, dukunya datang. Makanannya enak nggak?
Sahurnya enak gak? Enak. Di luar belum tentu bisa dapat begitu. Maksudnya apa? Kalau kita dekat sama Allah, jangankan di pesantren, di luar pesantren pun Allah akan kirimkan. Itu sifatnya. Nah, kalau sudah dekat, yang memberi kepada kita siapa? Allah. Sifat Allah yang memberi di dunia tanpa batas namanya Rahman. Apa namanya? Nah, orang yang sering ibadah sehingga dekat dengan Allah, sering sholat, minta sama Allah, maka disifati namanya ibadur Rahman. Kalau sudah ibadur Rahman, dekat dengan Allah, semua dibuka, dan yang pertama Allah berikan, dirubah dulu hambanya menjadi baik. Karena dia dekat dengan Allah. Ya, itulah yang dimaksud Quran surah ke-25, teman-teman sekalian, di ayat ke-63. Ya, surah Al-Furqan ayat berapa? 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, kapan seorang hamba disebut dengan ibadur rahman? Salah satu sifatnya sifat hamba ibadah berdoa, rahman sifat Allah yang mengabulkan permohonan doa. Tuh. Di mana ditemukan? Quran surah 17 ayat 110. Nanti kalau ngajinya sudah bagus, hafalan Qurannya bagus, nanti insya Allah diberikan ilmu lebih dari ustadz. Jadi bisa merangkai, ya Allah berikan anugerah supaya tahu ayatnya kemana. Karena tidak mudah begitu. Ya, Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau kalian punya masalah, kalian pengen sesuatu, kata Allah, minta kepadaku. Sebut namanya Allah atau Ar-Rahman. Qulid'ullah awid'ur Rahman. Ibad, minta sama Allah. Begitu minta sama Allah, diberi oleh Allah dengan sifat Rahmannya. Jelas? Nah, kalau dia minta sama Allah, diberikan sifat Rahman, maka yang pertama terjadi pada dirinya, semakin banyak berdoa, semakin banyak mendekat kepada Allah, Allah rubah dirinya menjadi yang baik dulu. Di ciri kalau ingin dikabulkan doa itu, yang pertama, dan ciri terkabulnya doa, doa itu merubah kita menjadi semakin baik. Nah, itu sebelum dikabulkan permintaan kitanya. Jadi kalau kita ingin minta sama Allah, jadi baik dulu. Yang kedua, ciri orang berhasil diterima doa itu oleh Allah, cirinya dia berubah menjadi baik. Itu dulu. Ya Allah pengen sepeda, ya Allah pengen sepeda, ya Allah, gitu kan? Pengen sepeda, ya Allah. Nah, sebelum dikasih sepeda, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana tandanya kita dijawab doanya oleh Allah, yang pertama adalah perubahan diri kita terjadi. Kita berubah jadi baik dulu. Doanya tidak putus asa. Terus minta. Yang kedua, sholatnya makin rajin. Makanya kalau malam sekali sholat belum terjawab, tapi merubah kita makin baik. Sholatnya makin rajin, baca Qurannya makin banyak. Itu tandanya doa kita diterima Allah. Nanti pada saatnya langsung Allah kabulkan. Tiba-tiba ya Allah sepeda, dikirimkan mobil misalnya. Karena semakin baik. Kalau orang baik itu dikasih apapun bisa memakainya. Ya, jelas sampai sini? Nah, itulah ciri yang pertama, yaitu hamba Allah yang saleh. Di Ramadan, ini golongan yang pertama. Tinggal kita lihat kita masuk yang mana. Ya, kalau ingin jadi hamba Allah yang saleh, yang baik, dan merasa sudah baik, maka tandai dengan tingkatkan doa. Habis tarawih malam berdoa, habis sahur berdoa. Sekarang puasa banyak doa. Buka berdoa, tingkatkan doa. Ini golongan pertama. Yang terakhir, sebagai penutup, jika disebutkan ibad, maka yang kedua adalah menunjuk pada hamba yang salah. Hamba yang apa? Awas, hati-hati yang ngantuk, kepalanya jatuh. Baik. Yang satu hamba yang apa? Soleh. Yang kedua hamba yang apa? Salah. Yang salah ini ditemukan di Quran surah 39 Az-Zumar di ayat 53. Ya, kita cepat bacakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Lihat kalimatnya. Qul, katakan, viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi. Itu disebut ibad. Yang saleh ibad, yang salah ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad SAW viralkan, katakan pada hamba-hambaku yang merasa banyak salahnya, merasa salah. Nah, jadi Ramadan ini nanti ada orang-orang yang merasa banyak salah ini.
Tapi pengen dekat dengan Allah. Pernah mencuri? Siapa yang pernah mencuri? Ayo angkat tangan. Insya Allah tidak ada ya. Pernah mabuk? Siapa yang pernah mabuk? Awas, ayo mana? Langsung berhenti sekolah nih. Tidak ada ya. Ada yang pernah mabuk, pernah mencuri, pernah merampok, pernah membunuh, ya, pernah berzina, ingin tobat. Ramadan khususnya. Karena rahmat Allah turun, dia ingin mendekat kepada Allah. Ingin bertobat. Nah, maka berlakulah ayat yang kedua ini. Di Ramadan kita akan temukan orang-orang yang merasa dirinya pernah salah, tiba-tiba bertobat kepada Allah. Ini poinnya teman-teman dimanapun berada. Perhatikanlah ini dengan sangat luar biasa. Saking cintanya Allah kepada hambanya, diberikan peluang yang sama, yang soleh dan yang salah. Seakan kalimatnya begini, aku tidak peduli. Apakah hambaku melihat dirinya soleh atau melihat dirinya salah berlumur dengan dosa. Sepanjang dia mendekat kepadaku, yang soleh aku tingkatkan kemuliaannya, yang salah aku gugurkan seluruh dosa-dosanya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kalau benar dia mau bertobat, la taqnatu min rahmatillah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa datang. Ya, pernah mabuk, pengen tobat. Pernah merampok, pengen tobat. Ya, yang di lembaga permasyarakatan ini Ramadan ini berkah luar biasa. Ya. Oleh Allah ditempatkan, diberikan kesempatan, pengen tobat, kata Allah datang, jangan putus asa, jangan dengarkan bisikan setan. Jangan dengarkan godaan setan yang mengatakan ini nggak mungkin diterima, ini dosanya kelampau banyak. Tidak. Kata Allah, jangan putus asa, sebab yang putus asa itu cuma setan. Ya. Nah, kalian jangan dari main bola saja tidak putus asa ya, mau ngegolin. Doa juga begitu. Datang, minta. Saat seseorang taubat mendekat kepada Allah, kata Allah, aku gugurkan dosanya ketika dia benar taubatnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ustaz simpulkan, kita tutup. Bahwa Ramadan, satu, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tingkatkan doa terkait program kesolehan kita. Ini sedang menghafal Quran, perbanyak doa. Sebelum menghafal, minta sama Allah. Boleh pakai bahasa sendiri. Ya Allah, mudahkan hafalanku. Lancarkan hafalanku. Jadikan aku ahli Al-Quran. Ya, dah satu. Di saat yang sama, tidak ada di antara kita yang punya sifat suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri suci, pasti punya salah. Karena itulah ketika disebutkan yang kedua, tunjuk diri kita. Jangan tunjuk orang. Tunjuk, minta sama Allah, ya Allah ampuni telinga saya yang suka salah dengar. Ampuni lisan saya yang suka salah berbicara. Ampuni mata saya yang suka salah lihat. Tangan saya suka salah bergerak. Sehingga dengan kesalahan itu, saya sulit menghafal Quran. Saya sulit menunaikan sholat. Nah, itulah yang kita lakukan saat Ramadan. Orang-orang yang mampu bertobat saat Ramadan, orang-orang yang mampu berdoa kesolehan saat Ramadan, maka selesai Ramadan, kembalilah dia ke fitrahnya yang baik, yaitu menjadi orang baik. Fitrah itu cenderung pada kebaikan. Dan yang kedua, sukses dia dengan amal solehnya, sehingga nanti saat dia meninggal, dia gembira pulang kepada Allah, membawa pahalanya.